pemirsa Insan TV rahimakallah, kembali kepada tema dari bab ini, berpegang teguh dengan kitab was sunnah. Ibnu Abbas meriwayatkan ribuan hadis dari Rasulullah SAW, karena memang hadis-hadis ini adalah penjelasan untuk Al-Quranul Karim. Dan seharusnya yang pertama dikaji oleh seseorang adalah Al-Quranul Karim. Banyak di antara kaum muslimin yang berilmu, tapi ilmu yang dia miliki adalah ilmu tentang dunia, yang kalau dia belajar Al-Quranul Karim, dia akan dapat dunia dan akhirat. Tapi Al-Quran ditinggalkan. Di situ tuh ilmu sebenarnya. Baca tuh. Kita kalau mau bicara ekonomi, udah diajarin dalam Al-Quranul Karim gimana ekonomi yang membangun masyarakat, bagaimana ekonomi yang membuat negeri jadi makmur, tentram, sentosa. Udah diajarin. Kalau kita bicara masalah bagaimana solusi tentang kriminalitas yang banyak terjadi, udah ada tuh. Kalau kita mau bicara tentang jurnalistik, Ustaz, masa di Al-Quran diajarkan? Subhanallah. Kita di negeri kita nih, jurnalistik yang ada, media yang ada, benar-benar media yang jauh dari mendidik masyarakat. Bahkan media-media yang ada, sebagian di antaranya malah memprovokasi masyarakat, mengajak masyarakat agar mereka melakukan tindakan kriminal. Jadi media membantu masyarakat Indonesia untuk berbuat kejahatan. Maka kenapa? Karena jauh dari Alkitab, jauh dari Al-Quranul Karim. Jurnalistik seharusnya belajar tuh. Gimana sekarang menyampaikan berita? Apa berita yang seharusnya disampaikan? Yang gak bermanfaat gak perlu diceritakan, gak perlu detail. Tapi memang itulah, media itu banyak yang disampaikan omong kosong yang tidak perlu masyarakat tahu. Contohnya, Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim tentang kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kalau kita mau berbicara tentang tindakan kriminal yang berbau zina, berbau pemerkosaan. Dalam Al-Quran Karim Allah ceritakan cerita Nabi Yusuf. Ketika Zulaikha mengajak Nabi Yusuf, ya, kemudian dikejar Nabi Yusuf menuju pintu, semua pintu ditutup, kemudian ketemu sama tuannya. Lalu terjadilah dialog, selesai. Tidak ada cerita itu jam berapa, yang pertama dipegang itu apanya, kemudian di rumah siapa, apa yang dilakukan, dimulai dengan bagaimana, diakhiri bagaimana. Tidak ada ujungnya. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah bagaimana sanksi yang diberikan. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Kalau kita ingin memberikan media yang mendidik masyarakat, masyarakat nggak perlu tahu bagaimana kejadian detailnya, nggak perlu. Tapi untuk shock terapi masyarakat, nih orang yang melakukan kejahatan, kita lihat ya, umpamanya kejahatan mutilasi, Allahu Akbar. Yang diceritakan itu proses mutilasinya, proses kejahatan itu, tapi ending dari hukum yang diberikan hilang dari media. Itu sudah masuk tong sampah, udah nggak diangkat lagi sama media. Media akan berbicara berita-berita yang hot, yang baru, yang masih hangat. Yang sudah seperti ini dilupakan. Seharusnya yang seperti ini, itulah yang dijelaskan tentang sanksi yang diberikan. Kalau urusan detailnya nggak perlu kita, masyarakat nggak perlu. Bagaimana perampok itu masuk rumah, jam berapa, terus dia apa yang dia lakukan kepada satpam, diikat, dia matikan CCTV, kemudian dia mencongkel, alat congkelnya adalah linggis, kemudian dia congkel dengan linggis, satu temannya menunggu di depan,
yang satu bekerja di dalam, kemudian yang satu lagi apa, dijelasin semua. Dapat apa masyarakat? Dapat ilmu cara merampok. Itu realita. Begitu pula pemerkosaan, begitu pula perzinaan, begitu pula penjudian. Itu semua diceritakan dengan detail yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuh shock terapi. Hukumnya apa sih? Itu yang dibutuhkan masyarakat. Al-Quran udah menjelaskan, subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya itu tibyanan likulli syai, penjelasan untuk segala sesuatu. Tapi kitanya yang nggak mau, akhirnya kacau. Kalau bicara tentang pendidikan, apa yang ingin diberikan kepada anak-anak kita? Apa sih yang dibutuhkan? Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Oke, kalau kebutuhan dunia, apa yang dibutuhkan di dunia ini sebenarnya? Ada ilmu-ilmu yang disampaikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita di SD, SMP, SMA, yang tidak dia butuhkan, nggak dia butuhkan. Yang ada adalah beban buat anak-anak kita, beban buat orang tua, dan poinnya kita tahu itu nggak dibutuhkan dan tidak diujikan nantinya di ujian nasional. Enggak, itu ilmu nggak penting tuh. Tapi kenapa anak kita harus seperti itu? Seharusnya memang ya belajar kita. Belajar apa? Al-Quran. Minta sama Allah. Apapun kedudukanmu, kau belajar Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas, petunjuk buat semua manusia. Pelajarin. Di samping itu mendidik jiwa kita, memberikan ilmu kepada akal kita, dan memberikan kesejahteraan. Oh, bukan hanya untuk yang muslim. Non-muslim pun akan merasakan ketika sang muslim ini belajar tentang Alkitab, akan dirasakan bagaimana pengaruh dari Al-Quranul Karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.